Jadi programmer itu kalau kita ngomong spesifik, sekarang gini di IT itu kan sebenarnya kerjaan banyak. Yeah. You can be an analyst for example, atau jadi consultant, misalnya SAP consultant atau Oracle consultant. You also can be a developer misalnya, atau jadi infrastructure engineer atau DevOps, security it's included there. Nah, programmer itu kalau buat saya, karena saya juga start my career as a programmer, itu tuh karena gini. All you have to do is to sit in front of your laptop gitu ya. You write some codes there, and then you can be impactful. Jadi kayak you make something hanya dari satu buah laptop itu aja gitu. But then code yang kamu buat itu bisa impactful banget, bisa jadi besar banget, bisa jadi dikenal, atau kalau niatnya baik ya efeknya positif, efeknya baik gitu. Tetapi kalau jelek ya. Ada keyakinan itu waktu itu. Ya. Tapi melalui sini aku juga kepengen bilang sih, anak-anak IT kalau bisa tamat, please juga milih jadi developer. Jangan kepengennya jadi analis, jadi konsultan dulu gitu. Developer itu salah satu alasannya kenapa harganya bisa so high, salary-nya itu juga karena sebenarnya kita ada shortage juga sih. Shortage ya. Jadi untuk orang-orang yang supply-nya lebih kurang daripada demand. Ya. Jadi apa namanya, kebanyakan anak IT yang tamat ya, kalau saya amati pribadi, itu kebanyakan pengennya jadi analis, jadi konsultan, jadi product manager, yang bikin konsep gitu. Tapi begitu dibilang mau jadi developer enggak, itu banyak yang mundur sebenarnya. Nggak mau pusing gitu. Ya. Tapi buat saya sih gini, kalau membangun rumah, memang ada arsitek yang ngegambar. Dari awal belajarnya cuma ngegambar. Tapi ada orang juga yang mulai dari aduk semen sampai gambar, dia bisa gitu. Like if you were me, bakal milih yang mana? Ya, bisa yang dua-duanya. Iya, orang yang ngerti dari bawah sampai ke atas. Jadi pada saat dia jadi analis atau jadi product manager gitu ya, pada saat dia ngobrol dengan tech team, dia juga tahu yang kamu bisa buat apa, yang kamu nggak bisa buat apa, dan benar-benar bisa achieve far better result juga gitu sih. Ya. Pernah belajar coding nggak? Saya nggak pernah, tapi sangat interest. Karena interesting kan? Karena saya pernah belajar coding Python, karena Python yang paling mudah. Ya, di depan komputer ini kan harus fokus terus kan? Begitu salah satu spasi atau satu koma aja, error total. Harus cari error lagi, itu wah. Harus ada kesabaran. Pernah belajar? Pernah. Masih belajar. Bukannya serunya di sana ya justru. Nah itu utangnya beda. Saya utangnya itu stres, tapi kan orang IT seru kan. Tapi belajar Python udah benar banget loh. Karena Python itu bikin web bisa, bikin app bisa, desktop app, bikin even machine learning engines yang ada sekarang mostly are run under Python juga gitu, so you are already at the right direction. Ya saya mah cuma jual beli sahamnya secara otomatis. Data science function di Python itu memang lumayan powerful. Bisa kasih satu kata buat orang IT bisa dari seperti bro. Hal terpenting apa? One word. Ya, knowledge. Knowledge. Ya, karena ilmu. Yes. Karena when it comes to gini. Kalau misalnya kita jadi orang IT ya, kebanyakan stigmanya itu adalah nerd, bookworm, benar-benar kayak gitu. Dan that's why you need knowledge not only di your vertical, bukan cuma di bidangnya kamu sendiri, tetapi you must have horizontal knowledge-nya juga. Maybe management, maybe marketing, maybe product. Apapun itu, supaya karena gini, IT itu nggak bisa kerja sendiri, dan IT itu like in most industries ya, unless you are a technology company ya, but like in most industry, IT itu adalah peran support yang membuat backbone dari suatu bisnis. Jadi dia itu supporting the backbone, supaya backbone dari bisnis ini bisa jalannya itu benar-benar efisien kan. So learning apart from the technical knowledge, soft skill-nya itu juga penting. And knowledge about the other itu juga penting. Jadi kayak T-type talent, dia generalist tapi specialist. You can be very specialized di your verticals. Misalnya you are a DevOps atau you are a quality assurance. Misalnya
you can be very deep here. Tetapi horizontals yang ini juga harus ngerti. Berarti harus ngerti bisnisnya. Ya betul. Ada konteks bisnisnya. Like what I encourage within my team adalah kamu jangan datang ke kantor itu hanya kerja dengar product manager atau project manajernya atau scrum masternya bilang kamu harus kerjain ini, tasknya ini from dari jam 9 sampai jam 6 sore, then you go home gitu. You have to understand setiap kali kita membuat satu modul itu tuh modul ini tuh punya purpose apa bisnisnya, expected impact-nya itu apa, dan kalau misalnya ini berhasil, positive impact-nya itu bakal seperti apa. Setelah kita implement hasilnya seperti apa. Jadi you have the ownership gitu. Gitu. Jadi kamu bisa ngerasa bahwa oke, yang aku lakukan itu benar, yang aku lakukan itu ternyata give like a positive push atau positive impact to the company. Therefore I have done something for this company. Gitu. I've done something that begitu caranya supaya bisa punya ownership gitu. Merasa berperan. Betul, merasa berperan, benar. Perjalanan karir ada yang susah nggak? Ada, banyak. Karena to be honest with you, my career is all 99% lah ya, it's all learning by doing. Jadi mulai dari saya, I start with an extremely technical background gitu ya. Saya mulai dengan latar belakang teknis yang benar-benar teknis banget, jadi programmer yang idealis banget, benar-benar kayak wah orang lain itu kayak lebih bego lah ya dari gue gitu ya. Ya namanya anak muda baru belajar ya kan, ngerasa paling pintar sedunia. Sampai ke titik dimana I have to be a lead gitu ya, mulai manage people. Ini yang I go through the struggles juga. Jadi along my career itu gue pernah jadi direktur yang benar-benar apa ya, galak lah, benar-benar kejam, benar-benar to the point where the whole team actually hates me, gitu. Dan itu beneran, like true story. Jadi apa namanya, benar-benar benci sama gue. Karena gue juga benar-benar strict banget, benar-benar like treat my team like robots juga ya, bukan treat them like human juga. Dan di situ like I learned the hard lesson bahwa ultimately even if you are leading a technology team ya, you are still leading human. So since you are leading human, you still have to build that relationship. You still must have that compassion, empathy towards your team. Human touch. Yes, pada saat itu terjadi, timnya kamu baru bisa go against all odds, benar-benar make anything yang impossible itu jadi possible gitu. Dan ini yang apa ya, benar-benar buat gue itu hard lesson. I wish there was someone yang actually teach me soft skill gitu, because initially I never appreciate soft skill. Kayak soft skill is for losers gitu tuh. kayaknya nilai lu jelek lu juga bisa belajar, you know. But ultimately I understand pada saat tim gue udah benci sama gue juga di demosi gitu ya pada saat itu. Di situ gue benar-benar belajar lah, dan pada akhirnya gue memang mutusin untuk like maybe this is my life. Gue nggak boleh jalan very technical, very proud lah ya. But I have to learn how to talk to human juga, gitu. Ini yang akhirnya membuat gue untuk walaupun gue sekarang masih ada di technical, but now I'm pretty much in the middle lah ya, gitu. And thanks God juga memang this is what is currently needed by the industry juga, gitu. The problem is always business guy itu tuh nggak pernah nyambung ngomong sama technical guy. Jadi kayak business request a lot of stuff, the technical guy say you are goddamn crazy gitu ya. You are goddamn crazy. Why do you make this? Do you think we are robots gitu ya? Like kita bisa lembur rally demi ini lu gitu. Sementara bisnis itu bakal selalu ngerasa kayak lu kalau misalnya nggak launch ini cepat-cepat, kamu nggak buatin fitur ini, kita revenue-nya dapat dari mana? You know, like sementara pada saat ketemu ngobrol, ini bahasanya kayak bahasa yang berbeda. Ini bahasa planet A, ini bahasa planet B gitu. So I think I am pretty happy with the role where I am right now, because karena memang ada needs kayak begitu, dan memang pada akhirnya gini. For example di timnya gue di Taniha. I can say we are like pretty much an A-class, S-class team lah ya, karena developer saya, engineer saya itu
datangnya juga dari startup yang keren-keren, gak usah disebutin namanya lah ya. Tapi pokoknya yang biru, yang orange, yang ungu, apa semuanya ada deh ke sana semua. So technicalsnya malah to be honest with you, several people tuh actually are like far smarter than me, you know. But what I bring to the team pada akhirnya adalah how I explain business to technical and how I offer the win-win solution untuk business supaya dia purpose juga bisa run. Mediator. Ya. bahasa Arab. My role was between CTO and CEO. So CTO selalu bilang, kok CEO-nya gila-gila? Dia minta besok ini jadi. Gimana bisa jadi? CEO bilang, kalau CTO saya gajinya begini besar, kenapa nggak bisa jadi sampai besok? Iya. Very Di typical kelas saya, wah ini susah. Yes. So Exactly. this role is very important for the company to be successful. This role is very important. Ya, memang benar sih. Jadi kayak ya, thank God I'm here lah di posisi ini juga. It's kinda interesting to still have some technical knowledge, but you also understand the business sih. Kalau buat gua sih, like that's pretty fun. Jadi dulu biasanya di kantor maki-maki. Ya, I'm gonna be totally honest ya. Gua memang orang yang agak proud. Jadi gua akan akuin, gua memang initially orang yang benar-benar sombong banget. Gua bisa tahu sedikit lebih banyak dari orang, and it's like, oh you guys are goddamn stupid, you know. Jadi kayak benar-benar, and ya of course like I don't say it out loud lah ya, but at least that's what I have in my mind. Secara nggak sadar gitu, like subconsciously lah ya. Tapi dengan gua menjalani hidup gua yang sekarang, dengan gua menjalani career gua yang sekarang, I learn to appreciate all this lah. I learn to appreciate all this, and like benar-benar like it's kind of a blessing for me to be right in the middle. Apa sarannya untuk meng-hire orang yang tepat? Oke. Jadi dia kualitas bagus tapi nggak mahal. Ya, mungkin kita jangan ngomong hiring ya, tapi kita ngomong how should I budget my company so that I can have the sufficient technology untuk support the business. Kira-kira gitu ya. So kalau misalnya when it comes to company yang masih kecil, meaning you still need to melakukan a lot of proof of concept misalnya, terus atau you still need a lot of iterations, for example. Jadi kayak bisnisnya masih harus ditweak, entah itu dari pricingnya kah, entah itu dari user experience-nya kah. Yang seperti ini tuh saran saya, rather than having your own IT team, you better outsource. Outsource dulu. Outsource, don't get me wrong. I'm not saying that kita harus outsource ke perusahaan-perusahaan IT yang professional, make a customized software for you, no. Atau beli expensive software like Oracle, enggak. But I'm saying that kalau misalnya budgetnya belum ada, you should try with instant platforms. Like for example mau jualan online. Ya gampang, buka store di Tokopedia dulu misalnya, atau kalau memang mau punya website sendiri, use Shopify. Shopify kayak like several dollars a month gitu kan ya. Yang atau Wix.com misalnya. Itu tuh aku nggak disponsor loh ya. Belum ada di channel ini. Ya. Jadi kayak use this kind of instant platform just to prove that there is a product market fit atau business process market fit untuk your business gitu. You use that instant platform just to run it. Zaman sekarang itu instant platform itu bertaburan. Yes. For whatever purpose itu ada, selalu ada. You don't even need to know how to code at all gitu. Bahkan terakhir-terakhir ini bahkan ada gerakan startup yang kayak no tech kind of startup gitu, kayak benar-benar pakai WhatsApp aja, pakai Facebook aja, pakai whatever tools there is already gitu, and start your business there gitu. So untuk company yang kecil itu kita bisa jalaninnya seperti itu, atau yang budgetnya nggak ada. But when your business starts to grow, benar-benar mulai besar, dan your business has like for example ada unique value-nya, ada unique value proposition, I mean. Jadi ada formula rahasianya. Like for example kalian kan kalau gua lihat di video sebelumnya kan ngomong soal saham, siapa tahu kalian ada kayak
mathematical model yang accuracy-nya, margin of error-nya cuma, for example, misalnya di bawah 0.5% gitu kan, itu kan rahasia banget kan. Or kalau misalnya proses bisnisnya itu rada unik, nggak bisa di cater sama platform yang existing, then you invest di technology team. You invest di technology team karena along the way you will need heavy customizations, you will need heavy development juga gitu. Then you start considering punya technology team. Tapi kalau misalnya your business is still not that scale, you better not try to invest di technology team that early, because technology team is very costly. Gitu. Jadi harus ada pertimbangan itu, benar. Ya. Bro, ada Instagram nggak? Ada, but like I'm not really a social media guy. My Instagram kayak cuma ada 2 post gitu. Developing apa IT? Go to my LinkedIn. LinkedIn. LinkedIn here. Anak-anak muda yang cita-citanya menjadi CTO, saya pernah lihat. Pernah interview, kamu cita-citanya apa? Mau menjadi CTO. Nah, mungkin bisa kasih saran. Rule number 1-nya, utama dan terutamanya, the super ultimate first rule-nya itu adalah master the fundamentals. Master the fundamental. Yes. Karena gini, jangan ngerasa kamu udah terlalu pintar dan kamu kepengennya langsung jadi manajer, langsung ngelit orang, langsung ngedesain aja, gitu. Oke, gimana pun kalau kamu mulai dari the most humble position within the field, itu pada saat kamu go up and you are at the top, in this case misalnya kamu jadi tech director atau kamu jadi CTO, you will have a solid standing di sana. Karena apa? Karena pada saat kamu manage ke bawah, pada saat kamu ngobrol dengan timnya kamu, pada saat you have the fundamentals, they know that you know. Artinya mereka tahu bahwa kamu mengerti. Susahnya itu ada di mana, stresnya itu ada di mana. That is the most important thing. Jadi jangan ambil shortcuts. Kayak shortcuts is never good. It's never good. At least in my experience as long as you master the fundamentals. Once you master the fundamentals, then you can be whatever you want to be. Dia catat loh, dia nggak pernah catat. Kami ganti my profile coach. Catat. Oke. Terima kasih banyak hari ini. Thank you. Sampai jumpa. Terima Niman. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi.